limit ini kalau kita perhatikan, X-nya kan diganti min 1 nih. Berarti menjadi 2 kali min 1. Langsung kita tuliskan di sini adalah min 2. Kemudian min B dibagi dengan yang bawah berarti menjadi min A plus 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan menghadapi SNBT. Kita akan lanjutkan kasus soal nomor 11 di sini tentang bilangan. Dan ini kalau kita perhatikan, kita disuruh menyatakan gitu ya, pernyataan mana-mana sajakah dia yang bernilai benar. Oke, langsung saja. Jadi diketahui di sini ada sebuah bilangan bulat X. Jadi apabila X ini dibagi dengan 22 bersisa 5 dan X kurang dari 8000, nilai X yang mungkin apabila A, B, C, dan D-nya bilangan bulat positif adalah berapa? Oke, kita ingat konsep di awal terlebih dahulu, karena di sini itu dia bersisa, maka agar dia itu habis dibagi, bilangan-bilangan yang ada di sini kita harus kurangi dengan sisanya terlebih dahulu. Jadi option 1 kita kurangi dengan 5, pernyataan 1 ya. Pernyataan kedua juga dikurangi 5. Jadi semuanya kita kurangi dengan 5. Tujuannya apa? Tujuannya ketika sudah dikurangi dengan sisa, itu dia artinya nanti bilangannya habis dibagi 22. Ya. Jadi untuk yang pertama, itu sekarang bilangannya dia menjadi A 1, kemudian 5, 6 gitu ya. 5, 6. Nah, sekarang perhatikan, karena A156 ini habis dibagi 22 dan syarat habis dibagi 22 ini ada dua syarat, yaitu apa? Yaitu dia harus habis dibagi 2 dan juga harus habis dibagi oleh 11. Apa ciri habis dibagi 2? Yaitu apabila bilangan terakhirnya habis dibagi 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini bilangan terakhirnya adalah 6. 6 itu kan habis dibagi oleh 2. Nah, kemudian sekarang tinggal cek apakah dia habis dibagi 11, kita cek. Apa ciri-cirinya? Yaitu angkanya tinggal kita jumlahkan digit-digitnya, tapi plus min. Sehingga ini menjadi A min 1 plus 5 min 6. Sehingga kita peroleh ini A-nya A min 2. Berarti nilai A-nya berapa biar dia itu tuh habis dibagi 11? Nilai A-nya dia itu sama dengan 2. Kenapa harus 2? Karena kan nantinya 2 dikurangi 2 kan 0. Kalau 0 berarti kan dia habis dibagi oleh 11. Maka bilangan yang pertama itu menjadi 2, 1, 5, 6. Dan ini adalah benar. Lanjut ke bilangan yang kedua. Berarti setelah dia dikurangi 5, berarti menjadi B 6, 8, 6 gitu ya. Nah, cek dulu apakah dia habis dibagi 2? Cukup kita perhatikan angka terakhirnya, habis gitu ya. Sekarang cek apakah dia habis dibagi oleh 11, berarti sekarang jadi B min 6 plus 8 min 6 gitu ya. Sehingga ini menjadi B min 4. Berarti B-nya berapa nih? Berarti nilai B-nya ini dia sama dengan 4. Karena 4 dikurangi 4 kan nanti hasilnya adalah 0. 0 habis dibagi oleh 11. Maka bilangannya itu menjadi 4, 6, 8, 6. Berarti yang kedua dia juga benar. Kemudian kita periksa yang ketiga. Yang ketiga juga kita kurangi dengan 5-nya. Sehingga menghasilkan C 4, 5, 6. Nah, ini apakah dia habis dibagi 2? Iya. Karena bilangan terakhirnya adalah habis dibagi 2. Nah, sekarang tinggal kita cek. C min 4 plus 5 min 6. Sehingga ini C min 5. Berarti C-nya berapa? Berarti C-nya itu adalah 5. Ketika C-nya 5 berarti ini dia sama dengan 0 kan?
Bilangannya sekarang jadi berapa? 5, 4, 5, 6. Apakah dia kurang dari 8.000? Iya. Berarti yang ketiga ini dia juga bernilai benar. Tinggal kita cek yang keempat. Nah, untuk yang keempat, berarti setelah kita kurangi dengan sisanya, itu menjadi D910. Ini habis kan? Dibagi oleh 2. Tinggal sekarang cek. Untuk habis dibagi oleh 11-nya. Berarti dia menjadi D-9 plus 1 min 0. Berarti menjadi D-8. Berarti D-nya berapa? D-nya berarti dia adalah 8. Berarti ini sama dengan 0 kan? Karena D-nya 8, berarti sekarang bilangannya menjadi 8910. Berarti kalau 8910 itu kan lebih dari 8.000. Maka yang keempat ini dia tidak memenuhi. Maka jawaban yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Maka yang A gitu ya. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Yaitu berkaitan dengan fungsi komposisi. Jadi di sini sudah disediakan tabel gitu ya. Kita disuruh menentukan nilai dari dua buah fungsi komposisi yang dia itu dijumlahkan. Oke, langsung saja di sini. Jadi yang pertama kita nyari nih berapa? F bunderan G bunderan F dari 1 gitu ya. Ketika X-nya dia sama dengan 1. Caranya gimana? Caranya berarti kita cari nilai dari F1 dulu ya. Jadi kalau dituliskan itu menjadi gini. F bunderan G bunderan F dari 1. Berarti cari F1-nya dulu. F1 berapa sih? Ya cari ketika X-nya dia sama dengan 1. Berarti dia sama dengan 3. Berarti sekarang dia menjadi F bunderan G dari 3. Berarti tinggal cari G3. G3 berarti cari dulu X sama dengan 3. G3-nya berarti dia sama dengan 2. Ya, berarti 2-nya gitu ya, yang ini nih. Nah, 2. Berarti ini cari F2. Berapa nilai dari F2? Yaitu dia adalah ya, 1. Ini baru yang F bunderan G bunderan F, yaitu hasilnya adalah 1. Kemudian yang berikutnya, kita cari juga G bunderan F bunderan G dari 2. Berarti cari G2 dulu. G2 ini 2-nya, ini G-nya. Berarti dia adalah 1. Berarti kita mencari G bunderan F dari 1. F1-nya berapa? Oh, F1-nya dia adalah 3 ya ini ya. Berarti kita nyari G3. G3-nya berapa? Oh, G3 ini nih. Ini 3-nya kan, berarti G3 itu adalah 2. Ya, G3 adalah 2. Sehingga 1 tambah 2 itu adalah 3. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Di mana kasus berikutnya itu berkaitan dengan sifat-sifat dari logaritma. Jadi nanti ada beberapa sifat yang digunakan dan kita akan coba mengingat sifat-sifat tersebut. Oke, bagaimana nih caranya? Kita akan cek satu persatu setiap pernyataan yang ada. Jadi, diketahui bahwa 3 log 4 itu dia sama dengan A, dan 3 log 5 itu dia sama dengan B. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan sebetulnya gini. Kalau ada 3 log 4 dia sama dengan A, jadi 3 log 4 ini 4-nya harus disederhanakan dulu. Jadi berapa? Jadi 3 log 4 itu kan 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 sama dengan A. Kita ingat pangkat ini kan bisa jadi pengali. Jadinya 2 dikalikan dengan 3 log 2. Ya, sama dengan A. Maka nilai dari 3 log 2 itu dia sama dengan setengah A atau A per 2. Oke, sekarang kita akan cek setiap pernyataan yang ada. Untuk pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Pernyataan yang pertama yaitu 3 log 48 dikurangi 3 log 6 sama dengan 3 per 2A. Kita ingat sifatnya. Kalau dia dikurangi artinya sama juga dengan 3 log 48 dibagi dengan 6. Dimana ini menjadi 3 log
8. Gitu ya. 8 itu berapa sih? Oh, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti ini 3 log 2 pangkat 3. Dimana ingat, kalau pangkatnya di numerus, dia jadi pengali. Jadinya 3 kali 3 log 2. Nah, padahal tadi nilai dari 3 log 2 sendiri berapa? Oh, nilainya itu adalah A per 2. Maka ini dia sama dengan 3 dikalikan dengan A per 2. Sehingga diperoleh 3A per 2. Maka pernyataan yang pertama ini adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Di situ ada 2 log 125. Nah, 2 log 125 ini kita harus ingat sifatnya. Bagaimana tuh sifatnya? Jadi gini. Ketika ada A log B, itu artinya sama juga dengan log B dibagi dengan log A. Di mana untuk basisnya itu disesuaikan dengan yang di sini. Kalau di sini kan 3 nih. Berarti basisnya adalah 3 gitu ya. Sehingga bentuk 2 log 125 ini dapat kita sederhanakan. Dia menjadi log 125 dibagi dengan log 2. Di mana basisnya adalah 3. Nah, 125 berapa sih? Oh, 125 itu dia sama dengan 5 pangkat 3. Ya. Sedangkan untuk 3 log 2 itu kan udah ada nilainya. 3 log 2 itu adalah A per 2. Berarti ini A per 2. Sehingga ini menjadi pangkat. Ya, jadi pengali di depan ya pangkat itu. Ini menjadi 3 log 5. Kemudian dibagi dengan A per 2. Sehingga 3 log 5 itu kan diketahui B. Berarti ini menjadi 3B dibagi dengan A per 2. Atau kita balik, berarti dia menjadi 6B per A. Apakah benar 6B per A? Oh, benar. Berarti pernyataan yang kedua ini dia juga benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Di mana pernyataan yang ketiga, di situ ada 3 log 160. 3 log 160. Di mana 160 itu kan bisa kita uraikan dia menjadi 3 log 32 dikali 5 gitu ya. Nah, kalau ada perkalian berarti jadi apa? Jadi penjumlahan. Di mana artinya dia sama juga dengan 3 log 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya, langsung ditambah dengan 3 log 5. Nah, ingat pangkat ini dengan menggunakan sifat logaritma dia jadi pengali 5 kali 3 log 2 kemudian ditambah dengan 3 log 5. Sehingga 3 log 2 sendiri itu adalah A per 2, 5 kali A per 2. Sedangkan 3 log 5 itu adalah B. Sehingga ini menjadi 5 per 2A. Berarti pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Gitu ya. Kemudian lanjut ke pernyataan yang terakhir. Apakah dia benar atau salah gitu ya. Di situ ada 3 log akar 50. Akar 50 itu kan kalau diubah menjadi pangkat, itu menjadi 3 log 50 pangkat setengah. Berarti sama juga dengan setengah kali 3 log 50. Nah, kita sederhanakan. 50 itu kan dia perkalian antara 25 dan 2. Berarti 3 log 25 kali 2. Nah, ingat kalau dikalikan artinya kan dia dijumlahkan. Jadi ini sama dengan setengah dari 3 log 25 itu adalah 5 pangkat 2 ditambah 3 log 2. Sehingga kalau kita perhatikan ini menjadi setengah kali ini menjadi 2 kali 3 log 5. Yang ini menjadi tetap ya 3 log 2. Nah, tadi nilai dari 3 log 5 sendiri itu adalah B. Berarti ini kan setengah kali 2B ditambah A per 2. Sehingga ini menjadi setengah kali 2B adalah B ditambah setengah kali A per 2 itu menjadi A per 4. Apakah dia benar?
B ditambah 1/4 A atau A per 4? Iya, benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Yaitu semuanya dia adalah benar. Gitu ya. Ini untuk kasus nomor 13. Kemudian lanjut ke kasus ke-14. Dimana ini tentang limit. Oke. Jadi jika ada permasalahan kayak gini, kita harus berhati-hati. Nah, berhati-hati bagaimana? Karena di sini ada lingkup dari nilai A dan B yang dibatasi. Di mana A dan B itu dia hanya boleh 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Jadi perhatikan benar angka-angkanya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Jadi di limit itu sebenarnya cukup sederhana konsepnya gitu ya. Bagaimana konsepnya? Kita langsung saja substitusikan untuk nilai X-nya. Ketika nanti limitnya itu hasilnya 0 per 0, kita bisa menurunkannya. Ya, atau bisa juga memfaktorkannya. Atau bisa juga mengalihkan dengan akar sekawannya. Oke, mohon maaf terlebih dahulu. Di sini ada ralat ya. Jadi X-nya ini dia mendekati min 1. Jadi ini min 1. Oke, sehingga limit ini kalau kita perhatikan, X-nya kan diganti min 1 nih. Berarti menjadi 2 kali min 1. Langsung kita tuliskan di sini adalah min 2. Kemudian min B dibagi dengan yang bawah berarti menjadi min A plus 3 sama dengan 2. Nah ini kan kali silang ya. Berarti min 2 min B itu dia sama dengan min 2A plus 6. Sehingga kalau kita sederhanakan ini menjadi 2A min 8 itu dia sama dengan B. Jadi kita punya persamaan nih, bahwa B itu dia sama dengan 2A min 8. Nah, kalau kita perhatikan pernyataan yang ketiga, ini bernilai benar. Nah, sekarang tinggal kita lihat berapa nilai A dan B yang memenuhi. Jadi kita buat tabel bantu. Di sini nilai A dan di sini nilai B. Kalau kita perhatikan nilai A itu kan bisa 2, bisa 3 gitu ya. 4, kemudian 5, dan 6. Nah, sekarang ketika nilai A-nya 2. Kalau A-nya 2 berarti B-nya berapa nih? Berarti 2 kali 2 dikurangi 8 kan? Yaitu min 4. Kemudian ketika A-nya 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi 8 adalah min 2. Yang ini adalah 0. Ketika 5 berarti dia adalah 2. Ketika A-nya 6 berarti dia adalah 4. Nah, perhatikan di sini. B itu kan elemennya 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di sini B itu hasilnya ada yang min 4, ada yang min 2, dan juga ada 0. Artinya yang ketiga ini dia tidak memenuhi, gitu ya. Jadi hati-hati. Cek kalau 5, 2, 6, 4 kan semuanya tersedia di sini. Berarti yang ini yang memenuhi. Sehingga kalau A min B di sini ada 2, 3, dan 6, apakah benar? Kalau A dikurangi B itu ada 2, 3, dan 6. A dikurangi B. 5 dikurangi 2 itu 3. 6 dikurangi 4 itu 2. Jadi cuma ada 2. 6-nya nggak ada. Berarti pernyataan yang pertama ini adalah salah. Kemudian kalau A dikalikan dengan B di sini ada 3 macam. Apakah benar? Salah juga. Karena di sini hanya ada 2 pasang. Kemudian yang keempat, apakah elemen B itu adalah 2 dan 4? Kalau kita perhatikan 2 dan 4 itu adalah elemen dari B. Berarti ini benar. Maka jawaban yang tepat di sini itu adalah yang C. Hanya ada 2 pernyataan yang bernilai benar. Oke. Kemudian kita lanjut ke kasus yang ke-15, yaitu kasus yang terakhir di PK kali ini, bahwa kita kembali disuruh menyelidiki apakah kalau ada 2 pernyataan di sini kita dapat menentukan apa nih yang ditanyakan? Panjang AP. Oke. Bagaimana cara kita menentukannya? Oke. Kita langsung saja akan membahasnya. Jadi di sini ada beberapa istilah tadi ya. Ada yang dinamakan garis tinggi. Apa itu garis tinggi gitu ya? Terus ada garis berat. Apa itu garis berat?